Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembahasan filsafat Islam. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah berbicara dan berdiskusi terkait dengan pencarian hakikat filsafat Islam. Sebagai sebuah kajian yang berdiri sendiri, tentu filsafat Islam memiliki ciri-ciri identitas yang perlu kita pahami sehingga kita bisa membedakan filsafat Islam ini dari kajian-kajian yang lain. Oleh karena itu, pembahasan dan diskusi kita kali ini adalah terkait dengan ciri-ciri khas dari filsafat Islam itu. Secara singkat kita menemukan setidaknya ada 4 ciri dari filsafat Islam yang bisa kita gunakan untuk membedakan filsafat Islam dengan filsafat-filsafat yang lain. Yang pertama, ciri dari filsafat Islam adalah bahwa adanya keyakinan di dalam kajian filsafat Islam tentang kebenaran Al-Quran dan ajaran Islam. Kita hampir tidak menemukan seorang pun dari filosof muslim yang meragukan kebenaran dari Al-Quran dan ajaran Islam. Yang agak kontroversi mungkin adalah beberapa pendapat dari Imam Ar-Razi, Imam Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, dalam hal misalkan penolakannya terhadap wahyu dan kenabian dengan argumen-argumen yang dia sampaikan. Namun bagi saya, apapun yang diungkapkan oleh Imam Ar-Razi ini masih dalam tahap perdebatan. Sebagian orang memang menganggap bahwa Ar-Razi dianggap kafir karena dia menolak wahyu dan kenabian. Namun kita harus melihat lebih dalam terkait argumen yang dia sampaikan terhadap penolakannya itu. Saya tidak akan membeberkan lebih panjang terkait dengan argumennya Imam Razi di dalam video ini, karena pembahasan tentang pemikiran filsafat Islam dari Imam Ar-Razi itu ada sesi tersendiri yang akan kita bahas di kemudian hari. Namun yang jelas, saya ingin mengatakan bahwa ciri yang pertama di dalam agama Islam pada dasarnya adalah filsafat Islam meyakini juga akan kebenaran Al-Quran dan ajaran Islam. Jika ada pembahasan-pembahasan yang dianggap sensitif karena bersinggungan dengan Al-Quran, maka biasanya para filosof muslim ini mengambil jalan tengah, mengambil jalan kompromi dengan melakukan takwil atau tafsir alegoris. Ini yang saya anggap sebagai penyelesaian yang bijaksana dari para filosof muslim untuk mengkompromikan antara filsafat dan Al-Quran. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah bahwa filsafat Islam pada dasarnya adalah bertujuan untuk memperoleh pengetahuan yang hakiki terhadap segala sesuatu, yang pengetahuan itu kemudian digunakan untuk mendapatkan hikmah atau kearifan. Ini juga kemudian mendorong kepada munculnya ciri yang ketiga, bahwa kearifan atau hikmah yang dimaksud di dalam ciri yang kedua itu di dalam filsafat Islam adalah hikmah yang digunakan untuk mengukur kualitas keagamaan seseorang. Semakin tinggi pengetahuan yang diperoleh seseorang, maka semakin dekat dia kepada memperoleh hikmah. Artinya bahwa semakin tinggi pula kualitas keagamaan para filosof ini. Ini yang membedakan, jelas-jelas membedakan filsafat Islam dari filsafat Yunani. Jika para filosof muslim menggunakan filsafat Islam untuk meningkatkan kualitas keagamaan, itu tidak dilakukan oleh guru-guru mereka, para filosof Yunani seperti Plato, Aristoteles, dan lain sebagainya. Jadi jelas ciri yang ketiga ini sangat signifikan untuk bisa membedakan antara filsafat Islam dengan filsafat Yunani atau filsafat-filsafat yang lain. Kemudian ciri yang keempat secara singkat dapat saya katakan bahwa
eh, di dalam menemukan hikmah itu, filsafat Islam condong untuk membahas atau mencari pengetahuan hakiki yang didasarkan kepada sumber-sumber psikologis dan ontologi. Ini nanti akan diperdalam pada pembahasan tentang pemikiran-pemikiran dari para filsuf Muslim. Yang jelas bahwa di dalam ciri yang keempat itu kita hampir pasti bisa menemukan pembahasan-pembahasan yang mendalam terkait dengan potensi dari makhluk, baik dari secara psikologis ataupun secara ontologis, sehingga membawa mereka dengan potensinya itu untuk menyatu dengan zat atau kekuatan yang maha. Ya, dalam hal ini dalam konteks pembicaraan kita adalah dengan Tuhan. Jadi dengan kekuatan pengetahuan yang mereka peroleh serta potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia, filsafat Islam menghendaki agar manusia mampu menemukan Tuhannya. Seperti biasanya, saya harus memberikan catatan-catatan terhadap pembahasan kita, dalam hal ini ciri-ciri filsafat Islam. Saya ingin mengungkapkan beberapa catatan. Satu, jika kemudian filsafat Islam memiliki ciri-ciri seperti yang saya sebutkan, maka saya lebih condong untuk mengkategorikan bahwa filsafat Islam itu tidak seperti yang diasumsikan oleh kelompok pertama seperti yang saya ungkapkan di video saya yang terdahulu, yang meyakini bahwa filsafat Islam itu muncul, tumbuh, dan berkembang serta digali langsung dari sumber ajaran Islam. Dengan melihat ciri-cirinya, saya lebih meyakini bahwa filsafat Islam itu adalah bagian dari filsafat yang kemudian bersinggungan dengan ajaran-ajaran pokok agama Islam. Oleh karena itu, saya juga lebih mengamini pendapat seorang ahli yang mengatakan bahwa filsafat Islam itu tidak lain adalah sebagai sebuah cara untuk menjelaskan agama Islam secara lebih rasional tentang segala sesuatu, entah itu terkait dengan ketuhanan, tentang wahyu, tentang kenabian, tentang kebenaran, dan seterusnya. Ini definisi yang menurut saya lebih pas jika dilihat dari ciri-ciri yang dimiliki oleh filsafat Islam. Kemudian catatan saya yang berikutnya adalah jika kemudian filsafat seperti keyakinan saya tadi, ada filsafat Islam itu tidak langsung tumbuh dari ajaran pokok Islam, tapi dia bagian dari filsafat yang lain yang kemudian bersentuhan dengan ajaran Islam, maka tentu saja ada penghubung antara filsafat yang itu berasal dari luar ajaran Islam dengan ajaran agama Islam. Jadi ada situasi, ada kondisi yang menghubungkan antara filsafat dengan agama Islam. Tentu kajian ini memerlukan kajian tersendiri, baik itu kajian historis terkait sejarah bagaimana filsafat itu bersentuhan dengan dunia Islam, ataupun kajian-kajian yang lebih substantif terkait dengan ajaran agama Islam. Saya ingin mengutip misalkan pernyataan dari Fazlur Rahman. Dia mengatakan bahwa filsafat Islam itu memang mengambil kaidah-kaidah yang biasa digunakan oleh filsafat Yunani. Akan tetapi pada pembahasannya filsafat Islam diwarnai oleh Al-Quran dan ajaran-ajaran agama Islam. Pernyataan Fadlur Rahman ini tentu lebih mempertegas bahwa filsafat Islam itu memang adalah sesuatu yang datang dari luar, kemudian bersentuhan dengan dunia Islam dan dihubungkan oleh unsur kesejarahan ataupun oleh pembahasan-pembahasan yang kemudian muncullah filsafat Islam. Itu mungkin beberapa catatan yang bisa saya sampaikan pada sesi ini, dan itu masih bisa
diskusikan lebih lanjut agar kita lebih memahami tentang hakikat serta ciri-ciri dari filsafat Islam. Semoga kita diberi kemampuan untuk mencapai pengetahuan yang hakiki, dan pada akhirnya adalah kita mencapai hikmah sekaligus meningkatkan kualitas keagamaan kita dengan menempuh jalur filsafat Islam. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.